Wah, adik-adik apa kabar hari ini? Luar biasa, oke. Wah, keren-keren banget. Udah pada mandi, udah cantik, udah ganteng. Rasa-rasanya udah siap memuji Tuhan. Siap dong, Kak. Nah, sekarang kita mau mulai. Adik-adik boleh bangkit berdiri? Yang lagi duduk boleh berdiri. Segera berdiri. Dan kita mau mulai, kita berdoa. Ikutin Kak Anita ya, berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah, memuji nama Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Adik-adik, kalau di situ ada ibadahnya bareng kakak atau adik, papa, mama, coba bilang, papa, mama, aku mengasihi kamu. Sambil dipeluk boleh. Yuk kita mau katakan, ku kasihi, kita mau sama-sama saling mengasihi dalam satu rumah kita juga dan dimanapun kita berada. Oke adik-adik. Sama-sama katakan, satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Boleh gandengan tangan ya, yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi, di antara kami keluarga kerajaan Allah. Dari awal ya, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Gandengan lagi yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu. Kalau ada yang bisa dipeluk, dipeluk yuk. Saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan ya, yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Boleh pelukan ya. Saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga
aja kalau lihat saling mengasihi satu sama lain. Iya Kak. Ya, kita juga mau angkat satu pujian, kita mau katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ikutin gerakan Kak Anita sama Kak Ocha ya. Yuk. Bagaimana aku harus mengatakan, digoyang sampai bawah yuk. Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Boleh lihat anggota keluarganya? Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dari awal ya angkat pujian ini. Bagaimana aku harus mengatakan, digoyangnya sampai bawah. Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh ditatap anggota keluarganya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh sekali lagi kita lihat anggota keluarga kita. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat? Masih Kak Ocha. Oke deh, sekarang kita mau belajar lagu baru nih Kak Anita. Asik dong. Kita mau katakan pujian ini, pujiannya bilang kasih itu memaafkan Kak. Oh. Ya, adik-adik ikutin gerakan Kak Ocha dan juga Kak Anita ya. Oke Kak Ocha. Oke, yuk. Sambil tepuk tangan dan langkah kanan kiri. Kita mau katakan pujian ini. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Gimana adik-adik udah mulai hafal sama lagunya? Gacil Kak Ocha. Gampang kan? Sekarang harus lebih semangat lagi ya adik-adik. Oke Kak. Lebih lagi katakan pujian ini. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga
70 kali 7 kali segenap hatimu. Sekali lagi ya adik-adik, kita mau katakan kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali. Tapi berapa kali adik-adik? Tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau katakan kalau kasih itu lemah lembut, kalau kasih itu murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan Buat kasih-Mu buat kasih-Mu yang begitu besar yang begitu besar buat kami. buat kami. Kami juga Kami juga mau mau memiliki memiliki kasih kasih seperti kasih-Mu. seperti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kalau Yesus. sebentar Kalau sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ya. Biar Tuhan yang pimpin ya. Biar ada roh yang dengar-dengaran Biar ada roh yang dengar-dengaran atas setiap kami. atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Wah, keren banget adik-adik bisa mengikuti Sabtu Ceria dari awal dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Boleh kasih tepuk tangan. Adik-adik perhatikan gak ya? Kok lagunya banyak banget tentang kasih? Kenapa ya? Coba kenapa yuk? Iya, betul sekali. Karena hari ini cerita Alkitab akan berbicara tentang mengasihi. Tapi ada yang lebih keren loh adik-adik. Kenapa? Karena hari ini kita mau belajar mengasihi musuh. Musuh? Kenapa musuh dikasihi ya? Kenapa musuh? Kan itu orang yang sudah membenci kita. Kenapa kita harus mengasihi musuh? Wah, nah kakak punya teman. Tada! Nama teman Kak Anita namanya Tono. Tapi lihat gak adik-adik, apa yang terjadi sama Tono? Mukanya memar. Terus kok orang-orang jadi diem-diem aja ya sama Tono? Padahal Tono udah begitu mukanya. Dia kayak habis dipukulin sama temennya adik-adik. Tahu gak sih apa yang terjadi pada Tono? Waktu itu Tono lagi kasih tahu temennya. Jadi temennya ada yang nyontek adik-adik. Nah Kanita mau tanya nih, nyontek itu boleh atau enggak? Dosa atau enggak? Coba. Iya, nyontek itu dosa. Terus Tono menegur teman-temannya. Jadi Tono menegur. Aduh, teman-teman, kalian kenapa nyontek? Kan nyontek gak boleh. Jangan nyontek. Tutup bukunya. Kita lagi ujian, gak boleh nyontek. Adik-adik tahu gak apa yang dilakukan sama teman-teman Tono? Mereka marah. Mereka kesel sama Tono. Tono, kamu ya ganggu kita aja. Tadi kita lagi asik-asik nyontek, kamu gangguin. Kamu tuh gak usah sok suci deh. Orang kita mau dapat nilai bagus. Kalau kamu suka gituin kita lagi, gangguin kita lagi, awas, kita bilang sama teman-teman supaya kamu gak ditemenin. Wah, adik-adik. Padahal Tono berbuat yang baik. Tono berbuat yang benar. Dia mengasihi teman-temannya supaya teman-temannya jangan nyontek. Tono menegur teman-temannya. Tapi ternyata teman-temannya malah marahin Tono. Bukan cuma itu loh adik-adik. Waktu itu temennya Tono yang udah marah-marah sama Tono lagi jatuh. Dia jatuh. Terus apa yang Tono lakukan? Tono samperin dia. Terus Tono bilang gini, kamu mau aku tolongin gak? Sini aku bantuin. Padahal dia sudah marah-marah sama Tono. Tapi ternyata Tono justru malah bantuin temennya. Tapi apa temennya tiba-tiba berbuat baik lagi? Wah, enggak adik-adik. Justru teman-temannya malah nyebarin berita bohong kepada teman-teman yang lain. Hai guys, teman-teman, jangan temenan sama Tono ya. Tono itu suka mencuri uang. Terus Tono itu jatuhin aku kemarin. Tono itu nendang aku sampai aku jatuh. Tono difitnah. Padahal Tono nolongin temennya yang lagi jatuh. Wah, Tono
dikucilkan, Tono dibenci sama teman-temannya yang lain. Ketika itu apa yang Tono lakukan? Tono berdoa loh adik-adik. Tono berdoa, Tuhan, aku mengasihi teman-teman aku. Kemarin teman aku nyontek, Tuhan. Tuhan tolong ingetin mereka supaya mereka nggak nyontek lagi. Terus tadi teman aku jatuh, Tuhan, pasti sakit. Tuhan sembuhkan luka-luka mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa berjalan dan berlari lagi. Tuhan, mungkin mereka melakukan kesalahan. Tuhan ampunin mereka ya, supaya mereka bisa bertobat. Wow, keren sekali adik-adik. Tono tidak menyimpan dendam. Tono tidak menyimpan kesalahan teman-temannya. Tapi apa yang Tono lakukan? Tono justru membalas kejahatan teman-temannya dengan kebaikan. Dan Tono berdoa untuk mereka. Dan apa yang Tono dapatkan? Nah, seperti ini adik-adik. Ya, tempat Tono beserta dengan teman-teman yang begitu baik, yang tetap melakukan kebaikan adalah di surga. Jadi waktu kita, adik-adik yang ada di rumah, dan Tono juga, ketika kita tetap berbuat baik, berbuat yang benar, bahkan kita tetap mengasihi orang-orang yang membenci kita, dan kita tetap melakukan kebenaran sekalipun kita dimusuhin, Tuhan sediakan tempat yang indah di surga. Kanita mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangan yang tinggi-tinggi sambil bilang, saya mau, saya mau. Ya, pasti semua anak-anak mau masuk surga. Ya anak-anak, jadi hari ini kita mau belajar. Yuk, kasihi orang-orang yang membenci kita. Berdoalah untuk mereka, supaya kita semua bisa masuk sama-sama ke dalam kerajaan surga. Dan anak-anak, yuk kita juga mau belajar melakukan hal yang benar, sekalipun kita dimusuhi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Sekarang Kanita juga mau tanya, teman-teman adik-adik di rumah mau gak sih belajar mengasihi orang yang membenci kita? Kita sudah seringkali berbuat baik sama orang itu, tapi orang itu membenci kita. Yuk, yang mau boleh taruh tangan kita di dada. Ikutin Kak Anita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar mengasihi orang-orang yang membenci kami, seperti Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tuhan, ajarkan kami seperti Tuhan berdoa bagi musuh-musuh kami, berdoa bagi orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, yuk tetap mengasihi orang-orang yang membenci kita. Dan lakukan kebenaran sekalipun kita dimusuhin, sekalipun dijauhin. Ya, sekarang kita mau belajar ayat Alkitab. Kita mau sama-sama mengingat ayat Alkitabnya. Ikutin gerakan Kanita ya. Yuk, Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Selamat mengingat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena
mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Shalom adik-adik. Nah, habis tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan membuat kreativitas. Kali ini kita akan membuat bunga. Oke, jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah satu buah kertas origami warna pink, lalu kertas origami warna hijau, dan juga kertas origami warna kuning. Nah, setelah itu kita juga memerlukan satu kertas HVS atau satu kertas polos seperti ini, lem, dan juga satu buah gunting. Oke, dan ini dia adalah caranya. Jadi langkah yang pertama adalah adik-adik membuat dulu bentuk love ada 4. Selanjutnya kita gunting love-nya. Selanjutnya adik-adik gambar untuk tangkai dan untuk bentuk daunnya. Dan adik-adik juga ada gambar satu buah lingkaran yang kecil. Lalu setelah ini kita gunting deh gambarnya. Selanjutnya adik-adik tempel 4 hatinya itu membentuk seperti ini. Dan ya, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan menempel tangkainya. Lalu kita juga tempel daun-daunnya. Selanjutnya kita tempelkan satu daunnya lagi. Dan kita tempelkan yang lingkaran kecilnya di tengah sini. Nah, hasilnya jadi seperti ini deh adik-adik.
Selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, gimana adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Keren kan? Cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lagi ya adik-adik untuk saling mengasihi. Mengasihi kakak adik, mengasihi teman, mengasihi papa mama. Bahkan kita juga harus mengasihi musuh kita adik-adik. Gimana sih caranya mengasihi musuh? Iya benar adik-adik, salah satu cara mengasihi musuh adalah kita mendoakan adik-adik. Kita saling mendoakan, itu salah satu bentuk kasih yang kita bisa berikan kepada musuh kita. Nah adik-adik, kakak mau ingetin nih, siapa di sini yang susah banget buat mengasihi? Ya, mulai hari ini kita harus saling mengasihi adik-adik. Oke? Kita harus praktek saling mengasihi ya adik-adik di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan rumah kita. Oke deh adik-adik, ibadah Sabtu ceria hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan. Dan minggu depan kita ketemu lagi hari Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Adik-adik jangan lupa mempersiapkan diri terlebih dahulu ya sebelum ibadah. Oke deh, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.